kuncup apa Bu? Bu Frida apa Bu? KBH gitu Maaf ya? tapi Kuncup bunga ya harapan ya? boleh di boleh Suaranya disingkat nggak KBH. masuk Bu. Oh, nggak masuk ya? Halo? Sebentar. Halo? Halo? Oke, halo? Sudah? Halo? Oh ya, oke. KBH Kuncup Sudah Bunga keluar. Harapan. Betul. Ya, sedikit info Iya. aja dari mungkin ke teman-teman semua di Kuncup Bunga Harapan ini salah satu tempat di mana memberikan pelayanan ya Bu ya tentang tumbuh kembang seorang anak. Jadi mungkin teman-teman semua ada ponakan, anak siapapun yang membutuhkan bantuan perawatan ataupun pengobatan ataupun apa ya penanganan dalam hal tumbuh dan kembang seorang anak, entah itu speech delay ataupun screening tumbuh kembang, apakah anak saya ini pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan usianya apa belum, ya gitu ya. Jadi bisa langsung menghubungi di rumah terapi Kuncup Bunga Harapan yang ada di perumahan Firdaus Mansion ya Bu ya. Ya, betul. Perumahan Firdaus Mansion Blok I nomor 6. Nah, ya, nanti bisa ke sana atau langsung hubungi dulu ke nomor adminnya. Ini yang saya dapat di 081 324 862487. Ya, jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau konsultasi hanya sekedar konsultasi tentang tumbuh kembang anak, entah itu yang fisiologis maupun yang tidak, yang non fisiologis ya Bu ya. Jadi kenapa sih kok misalnya anak sudah 1,5 tahun belum bisa jalan atau kok belum bisa ngomong dengan lancar atau ada penyakit-penyakit yang lain yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, bisa monggo di Kuncup Bunga Harapan ini ada 4 psikolog ya kalau nggak salah ya Bu ya. Ada 4 psikolog yang siap melayani teman-teman semua dari hari Senin sampai hari Minggu, nggih. Jam 7 pagi Ya, sampai jam 18 kecuali hari Minggu. Hari Minggu sampai jam kecuali hari Jumat. jam 12 Jam ya Bu ya 12 kalau hari aja. Minggu. Ya. Jadi monggo Iya, jam bisa 12. langsung ke kontak aja di kontak personnya di 081 3248 62487. Jadi bisa appointment dulu janjian untuk mendapatkan janji. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi salam Ya, kenal juga dari teman-teman semuanya. Ini dari Apotek 24 kebanyakan. Jadi kita setiap bulan pasti ada pertemuan ngobrol-ngobrol gini. Kan nggak mungkin kalau misalnya dari banyak tempat sering kumpul kan susah. Jadi kita bikin live. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa nambah-nambah pengetahuan. Sedikit tema yaitu social anxiety disorder, introvert dan shyness. Ini sedikit saya kemarin ngulik-ngulik di YouTube bahwa memang ketiga ini mirip-mirip ya Bu ya, mirip-mirip. Nah, apakah dari ketiga ini membutuhkan pertolongan psikolog ataukah tidak? Kemudian cara membedakannya bagaimana? Yuk monggo kita dengerin baik-baik dari Bu Frida selaku psikolog klinis di Rumah Terapi Kuncup Bunga Harapan. Monggo waktunya 30 menit Bu Frida. Alhamdulillah terima kasih untuk kedatangannya. Sebelumnya mohon maaf lupa ya. Ya, terima kasih untuk kedatangannya. Sore hari ini alhamdulillah temanya agak berbeda dengan medis-medis Bu. Biasanya kita membahasnya tentang medis. Jarang kita baru kali ini kita membahas tentang psikolog, tentang apa ya itu ya? Psikologi gitu ya, psikologi. iya, Monggo Bu Frida psikologi. saya berikan waktunya. Terima kasih. Teman-teman anu ya menyimak ya. Oke. Oke. Jadi mungkin boleh saya jelaskan sebentar tentang KBH. Sebenarnya Monggo. KBH tidak hanya melayani tentang tumbuh kembang anak, kami juga melayani konsultasi psikologi untuk pasien dewasa, remaja, Oh, lansia juga seperti itu. wah bagus. Ya, sebenarnya seperti yang tadi sudah disampaikan gitu nggak sama Pak Yanuar bahwa tiga hal ini introvert, shyness ini kalau di bahasa Indonesia kan itu mungkin rasa malu gitu ya. Rasa malu, shyness, dan yang terakhir adalah social anxiety. Tadi disebutkan bahwa gejalanya ini memang terlihat sama, tapi sebenarnya itu tiga hal yang sangat berbeda. Yang pertama, introvert ini adalah ciri kepribadian. Ciri kepribadian itu apa? Ciri kepribadian adalah kecenderungan perilaku yang menetap dan stabil dalam menghadapi berbagai situasi. Itu. Sedangkan shyness atau rasa malu ini adalah sebuah emosi. Emosi yang terjadi karena adanya ketakutan ketika dinilai negatif sama orang lain.
Nah, Oh. yang ketiga ini adalah social anxiety. Social anxiety ini lebih dikenal sebagai gangguan gitu ya Pak Yanuar. Hmm. Gangguannya itu cirinya adalah ciri utama yang dia sangat takut berada di situasi sosial dikarenakan adanya ketakutan atau kecemasan yang sangat berlebih ketika berada di situasi sosial. Jadi, sinus, rasa malu, sama anxiety disorder ini hampir mirip. Jadi, Kak, Sama. sinus ini mungkin bibitnya gitu ya, bisa dibilang bibitnya social anxiety, tapi tidak selalu orang dengan pemalu ini akan punya ketakutan yang sangat berlebih dalam interaksi sosial kayak gitu. Nah, kapan kita harus ke psikolog gitu ya? Kalau kepribadian ini kan memang bukan hal yang baik atau buruk, tapi adalah sebuah kecenderungan perilaku seseorang. Jadi, ketika seseorang punya kepribadian introvert, itu dia memang karakteristiknya seperti itu. Sementara kalau sinus sama anxiety disorder, ini social anxiety disorder gitu ya, ini yang mungkin perlu adanya penanganan ketika dua hal ini sudah sangat mengganggu di kehidupan sehari-hari. Misalkan gini ya Pak, berada di ruang kelas, dia takut banget untuk mengajukan pertanyaan, atau mungkin kalau di setting pekerjaan dia sangat takut harus menyatakan pendapat seperti itu. Nah, itu sangat butuh pertolongan dari psikolog maupun psikiater. Itu pemalu atau social anxiety disorder, Bu? Social anxiety disorder. Jadi ketika itu Oke. segala apapun yang mungkin sangat mengganggu aktivitas sehari-hari itu sangat dianjurkan untuk mencari pertolongan dari psikiater atau psikolog seperti itu. Kalau introvert ini dia masih ada rasa pede atau bagaimana? Lebih cenderung gimana Bu kalau introvert ini? Antara kan kalau introvert Oke. ini kan orang yang tertutup ya. Kalau kesan saya ini kan orang yang tertutup, nggak mau ngobrol sama orang, ibaratnya nggak mau mengemukakan apa perasaannya gitu ya. Kalau terus nggak suka gumbul-gumbul atau ya bersosialisasi dengan orang banyak. Apakah itu juga bisa beresiko terjadinya social anxiety disorder? Oke. Sebenarnya mungkin eh, sebenarnya banyak ya yang membahas tentang introvert, biasanya gandengannya dengan ekstrovert gitu ya Pak. Kalau introvert itu biasanya diartikan orang yang tertutup, nggak suka bersosialisasi, seperti itu. Sedangkan kalau ekstrovert ini biasanya diartikan sebagai orang yang suka bergaul, suka banyak interaksi sosial, temennya banyak, kayak gitu. Sebenarnya dua hal ini tuh bukan hal yang benar, tapi bukan juga 100% salah. Nah, sebenarnya introvert itu apa? Introvert itu adalah kecenderungan seseorang itu energinya itu mudah turun, mudah capek ketika berinteraksi sosial dengan banyak orang. Jadi dia butuh untuk mencharge energinya itu dengan cara eh, melakukan kegiatannya sendiri. Mungkin melakukan kegiatannya sendiri ini yang terlihat gitu ya, terlihat dia tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Padahal orang dengan introvert itu pun juga suka berinteraksi dengan orang lain. Cuma dia mudah cepat lelah kayak gini. Cepat lelah ketika harus lama-lama berada di setting sosial itu. Apakah itu ada Sedangkan hubungannya dengan mm, perubahan mood gitu? Perubahan mood misalnya uh, ketika gitu. Beda ya? uh, kemarin sempat saya baca, jadi introvert ekstrovert itu ada kaitannya dengan kondisi fisiologis, Pak Yanuar. Jadi ada jurnal yang mengatakan bahwa orang dengan introvert itu dia lapisan otaknya, korteks otaknya itu sangat tipis. Jadi dia sangat peka terhadap stimulasi. Ini yang menyebabkan dia mudah lelah ketika berada di lingkungan sosial yang mana itu adalah sebuah stimulasi untuk seorang introvert. Kalau orang ekstrovert sebalikannya, orang introvert ini dia mencari stimulasi. Cari stimulasinya dengan apa? Dengan dia berinteraksi dengan orang lain, dengan dia berkumpul dengan orang lain, berbicara, berteman dengan banyak orang. Jadi dia butuh stimulasinya di situ. Oke. Gitu. Oke. Ya, monggo. Terus untuk yang dari yang keduanya tadi sinus dengan
social anxiety disorder, terutama social anxiety disorder ini, kenapa kok bisa sampai seseorang itu jatuh ke gangguan kecemasan sosial ini, Bu? Oke, penyebabnya gitu ya. Ya. Penyebab Apakah orang yang bisa introvert lebih lebih beresiko daripada orang yang ekstrovert? uh, beresiko tidak bisa dibilang seperti itu ya. Karena Hmm. gini, orang yang introvert itu juga bisa supel ke orang lain. Cuma ya itu tadi, mungkin dia tidak bisa berlama-lama dalam setting sosial karena dia akan capek. Itu dia butuh uh, waktu sendiri untuk merecharge apa namanya energinya. Nah kalau introvert dikaitkan dengan extrovert, introvert dikaitkan dengan social anxiety disorder, saya belum nemu penelitiannya tentang itu. Dan beberapa, kan itu tadi ya yang sudah saya sebutkan, kalau social anxiety itu karena adanya ketakutan dinilai negatif sama orang lain. Takut misalnya dinilai negatif mungkin ya, dinilai negatif Dia terkait jelek, dengan dinilai uh, gendut, itu termasuk, Bu. ya, jadi takut bahwa orang lain itu punya pandangan atau penilaian negatif terhadap dirinya itu. Jadi Minder gitu kah, Bu? penyebabnya itu Minder gitu kah? minder. Kalau Dengan minder bedanya dengan itu kalau suka minder gitu? Atau kepercayaan min dirinya yang rendah gitu? Akhirnya kan ya endingnya hampir sama uh, seperti itu ya. Citra, citra image-nya yang rendah atau gimana gitu? oke. Okay. Terkait dengan minder itu kalau bahasan psikologinya itu disebut Hmm. dengan self esteem. Mungkin itu Oh, bisa jadi salah satu faktor resiko karena dia punya pandangan yang negatif ke dirinya, akhirnya merefleksikan bahwa orang lain mungkin juga punya pandangan yang sama. Tapi sebenarnya penyebabnya adalah karena adanya ketakutan dinilai negatif. Bisa jadi karena ada pengalaman traumatis ketika sebelumnya gitu ya terkait dengan penilaian orang lain, misalkan dia selalu dikritik oleh apa namanya orang lain saat dia mungkin berbicara atau mungkin berpendapat ataupun dia saat dia tampil kayak gitu. Jadi ada kesalahan dalam proses berpikir. Akhirnya dia itu menimbulkan kecemasan kalau dia harus berinteraksi sosial. oh, dari Jadi yang ketiga, ya, monggo. jadi penyebabnya itu adalah adanya kecemasan yang sangat kuat terkait dengan ketakutan dia itu dinilai negatif oleh orang lain. Ketakutan, ketakutan bahwa dia dikatain jelek ataupun kekurangannya gitu ya, Bu ya. Dari tiga Ya, konsep ini, betul. prioritasnya mana, Bu, yang butuh penanganan psikolog? Atau mungkin tidak perlu ke psikolog deh, ada tips mungkin yang bisa dilakukan di rumah gitu. Oke. Apakah bisa gitu? Uh, Jadi yang harus sangat disarankan untuk cari bantuan yaitu tadi yang terkait dengan ketika itu levelnya gitu ya, levelnya sudah sangat mengganggu kehidupan sehari-harinya, mengganggu hubungan dia dengan orang-orang di sekitarnya. Ada loh, saya pernah klien itu ya, dia sangat takut gitu, sangat takut ketika keluar rumah aja takut. Nah, itu tuh sangat disarankan apa namanya untuk mencari bantuan ke profesional. Jadi ketika itu levelnya sudah sangat apa namanya mengganggu kehidupan sehari-hari ataupun sudah belum apa ya, sudah tidak bisa diatasi secara mandiri itu sangat dianjurkan ke psikolog atau psikiater. Untuk kalau kita sebagai teman nih atau orang-orang terdekat, entah itu istri Mm, atau mm, suami yang mungkin kita bisa tahu, oh kayaknya ini teman saya atau pasangan saya mengalami apa anxiety disorder nih, apa yang mungkin pertama kali yang bisa kita lakukan untuk ke pasangan atau teman kita yang mengalami itu? Oke, jadi kayak pertolongan pertama mungkin ya Ya, Pak betul. Yanuar. Ya, dan setelahnya nanti ketika Uh, di rumah mm, gitu. mm. Oh, setelahnya di rumah. Gimana? Ya, maksudnya kan Setelah ketika dari baik profesional? mungkin ya mungkin dari profesional ataupun Mm, sebelum ke profesional gitu, Bu. oke. Kalau sebelum ke profesional mungkin kita bisa mencoba untuk mendengarkan gimana sih apa yang dirasakan, perasaannya seperti apa. Jadi kita
cukup mendengarkan tanpa harus alah mosok gitu tok aja kamu takut Ya, kayak gitu kan biasanya ya. Kebanyakan secara gitu. nggak langsung gitu ya nggak sadar Ya, betul. kita memberikan respon yang nggak usah dipikir wis itu kayak gitu ya wis kayak gitu kan ya mungkin secara nggak sadar karena Lebay. kita ya betul kurang beriman gitu ya. Ya, jadi dengarkan aja dulu, dengarkan, terima perasaannya dia, apa yang dia rasakan itu ya valid gitu ya, bukan sesuatu yang perlu untuk dikomentari atau dinasehati dalam tanda kutip seperti itu. Terus habis itu adalah kita coba apa ya? Kita coba untuk dampingi dia ketika mungkin dia sudah dari profesional gitu ya. Biasanya kalau dari profesional terkait dengan social anxiety disorder itu akan diberikan eh, akan Ya Bu, diberikan monggo. semacam akan diberikan semacam tugas. Jadi Hmm? tahap apa? Salah satu tahapan dari terapinya mungkin biasanya adalah disuruh untuk latihan bersosialisasi seperti itu. Nah, Hmm. mungkin kita sebagai teman, sebagai anggota keluarga bisa ikut membantu eh, apa ya orang dengan social anxiety ini dalam latihan itu tadi, latihan keterampilan sosial. Jadi bisa dikatakan karakter atau kepribadian introvert dan sinus atau yang pemalu itu sudah dari oroknya ya Bu ya. Itu sudah tertanam sejak lahir gitu kah? Sedangkan kalau social anxiety disorder ini baru ada dia timbul ketika ada stresor dari luar gitu, entah itu ya bulian atau apapun pun baru dia mengalami itu gitu. Sedangkan kalau untuk seperti yang menurut panjenengan kepribadian yang introvert dan pemalu itu apakah bisa semua pasti ada kelebihan dan kekurangan ya Bu ya. Tapi kebanyakan kan ketika seseorang yang mengalami introvert atau bahkan mungkin pemalu, dia lebih tidak berani mengekspresikan diri di umum gitu ya. Apakah tanda kutip bisa dirubah gitu untuk menjadi tanda kutip yang lebih baik gitu. Yang dia mungkin yang pemalu jadi tidak pemalu, yang introvert jadi yang lebih ekstrovert gitu. Apakah perlu dirubah? Oke. Mungkin terkait dengan introvert itu tadi kan kepribadian gitu ya Pak Iya, Yanuar. betul. Iya. Kepribadian itu sebenarnya sifatnya itu stabil dan menetap dan tidak ada yang namanya kepribadian itu jelek, kepribadian itu baik, sebenarnya seperti itu. Sehingga usaha untuk apa ya mengubah atau untuk memperbaiki itu saya rasa kurang tepat. Cuma mungkin terkait dengan introvert yang dia apa ya sangat mengganggu, artinya eh, apa ya dalam taraf yang mengganggu itu mungkin bisa dibantu mm, dengan ke profesional. Cuma itu tadi ketika itu sudah sangat mengganggu, saya rasa itu bukan introvertnya, tapi dia ada permasalahan yang lain. Hmm. Sedangkan itu tadi, kalau shyness itu adalah emosi kan ya, emosi yang terkait dengan dia takut untuk dinilai negatif, dan akhirnya membuat dia cenderung untuk menghindar dari situasi sosial. Nah, kalau sudah perilaku menghindarnya ini sudah sangat berat, artinya dia mengarah ke gangguan itu yang mungkin perlu dibantu tadi. Oke. Ya, jadi karena kalau dari mindset saya ya Bu ya, mohon maaf. Dari ketiga konsep ini semuanya menurut saya kok apa ya negatif gitu loh. Negatif. Kenapa kalau saya Negatif. bilang negatif? Bahkan kayak seperti pemalu itu banyak nih di luar sana ada entah itu training atau bahkan tips-tips biar kita jadi lebih berani. Apakah itu namanya merubah kepribadian ataupun yang orang-orang yang introvert. Ketika saya berada di klinik itu selalu saya sampaikan ke pasien jangan sampai memendam perasaan. Kalau ada masalah diomongkan. Itu kan secara tidak langsung bahwa saya mengajarkan untuk ekstrovert gitu ya. Jangan sampai terlalu introvert kan gitu ya. Makanya saya tanya tadi bahwa apakah ketiga ini
bisa dirubah atau tidak. Kalau misalnya tidak bisa dirubah, memang kalau dari bawaan orang sudah pemalu, mau diajar gimana itu kan nggak mungkin bisa lebih show up gitu ya Bu ya. Gimana menurut Oke, jenengan? Ya. oke. Kembali lagi mungkin dia ke konsep introvert. Introvert itu tadi sebenarnya adalah eh, kondisi kepribadian ketika dia berada di lingkungan sosial itu dia cepat lelah karena itu tadi dia sangat terstimulasi dengan interaksi sosial. Cuma dia bukannya yang takut gitu ya, takut berteman, takut kenalan sama orang lain, takut menyuarakan pendapat ataupun takut ngobrol gitu ya dengan orang lain, bukan seperti itu. Tapi ada Oh, juga orang yang introvert, dia itu suka ngobrol sama orang lain, suka berteman, tapi kalau oh, dia berada di lingkungan sosial dia itu cepat oke oke. capek. Bagus. Mungkin Pak Januar punya pernah punya pengalaman orang yang dia temannya itu banyak ngomongnya terus tapi tiba-tiba Ya, lama-lama betul. dia jadi pendiam gitu, yang Oh, diam, lebih suka berarti termasuk introvert ya memperhatikan Bu ya. setelahnya. Benar. Ya betul, karena dia Hmm. kondisinya adalah waktu itu dia sudah sangat terstimulasi dengan dia ngobrol, dengan dia mendengarkan, uh, apa ya, memfeedback atau timbal balik obrolan itu tadi, terus akhirnya dia lelah kan ya, lelah akhirnya dia berdiam diri. Itu sebenarnya seperti itu. Jadi ada kaitannya adalah bukan dia suka atau tidak suka berinteraksi sosial, cuma cepat lelah atau Oke. terstimulasinya itu yang disebut dengan introvert dan Oh extrovert. gitu ya. Jadi mindset saya ini salah berarti selama ini karena mindset saya kalau orang introvert ini dia tertutup terhadap dirinya ini tertutup dari orang-orang Mm-mm. luar gitu. Mau mengutarakan perasaannya dia dia susah gitu. Itu mindset saya ternyata salah ya. Jadi kan introvert introvert itu juga dia bisa supel ke orang hanya pada Iya titik betul. tertentu dia menurun, dia lelah untuk Heeh, itu. capek Beda gitu dengan yang ya, beda capek dengan lelah. introvert itu wes walaupun 2 kali 24 jam ya wis kalau suka ngomong ngomong terus gitu ya. Jadi tetap dia 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 tetap Bener. suka mengutarakan gitu untuk perasaan. Mm-mm. Sedangkan kalau untuk pemalu ini, bagaimana tips dari Bu Frida untuk orang-orang teman-teman bahkan mungkin anak saya kalau misal di sekolah saya suruh tampil nyanyi itu enggak mau. Mau ya aku malu. Nah, itu bagaimana ini? Apakah anak saya termasuk Oke. yang pemalu? Tapi kalau dibilang pemalu, ya kadang ngisi-ngisi nih soalnya. Kadang malu-maluin gitu loh, saking pedenya. Ini gimana Bu, menurut panjenengan? Untuk tips orang-orang yang pemalu. Mungkin dicari tahu dulu ya apa yang menyebabkan dia enggan itu tadi tampil. Kalau di kasusnya anaknya Pak Januar gitu ya. Ya, Iya, ya. dicari tahu dulu apa sih yang menyebabkan dia malu. Berarti kan dia di setting selain tampil itu kan dia nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah terkait itu. Jadi dicari tahu dulu apa sih yang mungkin bisa ditanyakan, apa perasaannya kakak saat tampil gimana, apa yang kakak pikirkan gitu ya. Dicari tahu dulu penyebabnya apa. Jadi dari situ berangkatnya gimana kita bisa membantu orang-orang terdekat kita, karena sangat beragam gitu ya. Sebenarnya emosi malu itu kan mungkin tampaknya seperti itu, tapi di bawah-bawahnya itu ada Ada alasannya yang lain, gitu. faktor yang lain yang menyebabkan Dicari dia tahu dulu. nggak mau atau nggak Mm-mm. pede untuk tampil gitu ya. Tapi Iya mungkin teman-teman ayo betul. monggo yang ingin bertanya silakan nanti pertanyaan yang terbaik dapat eh, apa namanya hadiah bisa nanti hadiahnya dalam bentuk transfer e-wallet ya. Mungkin teman-teman yang mau bertanya silakan nanti saya pilih pertanyaan yang terbaik untuk tema hari ini. Ya mungkin saya jauh lebih kurang paham ya Bu tentang dunia psikolog ini ya tentang tumbuh kembang ataupun kepribadian karena ya utek-utekannya tentang medis gitu. Karena mindset kita ya tadi saya sudah keliru ternyata orang introvert itu juga suka ceritanya ada kalanya titik Betul. tertentu dia drop gitu ya. Monggo teman-teman yang mau Mm-mm. bertanya nanti saya pilih salah satu pertanyaan yang terbaik dapat bonus, dapat hadiah nanti saya kirim lewat e-wallet bisa OVO, Dana, link aja, Gojek terserah. Nanti bisa saya langsung transfer ya.
Monggo teman-teman yang ada di apotek ataupun semua yang lagi join, monggo. Ada tambahan Bu untuk membedakan gimana sih aku, oh kayaknya nih orang cuma pemalu doang. Oh, orang ini cuma introvert doang. Oh, kayaknya nih orang bener-bener lagi gangguan kecemasan sosial nih, harus segera tak bawa ke psikolog. Apa ciri-ciri yang utama untuk membedakan tiganya ini, Bu? Eh, ciri utamanya itu Yang gini, membedakan. yaitu tadi yang membedakan tingkatannya, Ya, tingkat. intensitas Hmm. perasaannya atau pikirannya yang kalau sudah harus dibantu itu ketika dia cemasnya itu sudah sangat tinggi gitu ya. Emosi cemasnya sangat tinggi, pemikirannya itu sangat negatif, artinya banyak punya keyakinan negatif-negatif yang dia yakini seperti itu. Jadi pikiran-pikiran negatifnya itu sangat yakin dia Hmm. miliki kayak gitu. Oke. Jadi Dan lebih itu ke biasanya Iya, nggih, monggo. jadi biasanya itu akan tercermin dengan perilakunya. Artinya dia mungkin lebih suka menarik diri, menghindari interaksi sosial, terus aktivitas sehari-harinya sangat terganggu, yaitu tadi sekolah, pekerjaan, kehidupan sosial masyarakatnya. Nah, itu ciri ketika seseorang sudah harus dibantu untuk ke profesional, baik ke psikolog maupun ke psikiater. Dia lebih Itu kecemasannya berlaku, terhadap dirinya ya Bu ya, terhadap kekurangan iya, dirinya ya, sehingga dia mm-mm, takut untuk melakukan apapun gitu. Beda dengan kecemasan yang mm-mm. gangguan kecemasan berlebihan yang dimana kecemasannya berbeda ya, objeknya ya Bu ya. Oke, oke, oke. Iya betul, betul. Kalau Di gangguan kecemasan, Kunjung Bunga Harapan bisa ya Bu ya untuk mengatasi hal, hal kayak gini Bu ya. iya kami juga menerima konsultasi untuk permasalahan dewasa, remaja, lansia seperti itu. Tidak hanya yang screening tumbuh kembang, tidak hanya tentang anak, tapi juga konsultasi psikologi lansia, dewasa, dan remaja. Baik. Apakah seperti gangguan itu membutuhkan terapi obat, Bu, atau hanya sekedar ada latihan-latihan tertentu yang harus dilakukan di rumah? Apakah perlu obat gitu yang harus dikonsumsi untuk orang yang mengalami gangguan kecemasan sosial ini, Bu? Oke, terkait dengan penggunaan obat dalam gangguan psikologis gitu ya, Pak Yanuar. Kalau penggunaan obat itu ketika dia sudah apa ya, tarafnya sudah derajatnya itu sudah sangat butuh untuk distabilkan gitu ya. Nah, mungkin itu pada kondisi tertentu akan butuh yang namanya farmakologi atau pengobatan obat itu tadi. Cuma nanti eh, psikolognya akan ketika melihat kondisinya itu sudah sangat butuh obat akan dirujuk ke psikiater. Jadi yang berwenang untuk memberikan obat atau memutuskan seseorang harus diberikan obat itu adalah psikiater. Oke, oke. Mm-mm. Ya, ya. Monggo teman-teman, bagus nih untuk teman-teman yang mungkin ada yang mengalami gangguan yang serupa atau ciri-ciri, oh kayaknya aku ini eh ciri-ciri yang sudah disebutkan Bu Frida, entah itu malu di depan publik ataupun ketika sudah titik level tertentu komoro-moro gangguan moodnya sudah berubah ataupun sudah capek dengan berinteraksi sosial, monggo silakan untuk teman-teman bisa ngobrol di sini karena ini rata-rata juga jika si anak introvert, mohon maaf sebentar ya Bu ya, ini ada pertanyaan, bagaimana cara mengeksplor bakat dan minat anak pada anak-anak yang kepribadiannya introvert, Bu? Caranya mengeksplor bakat Oke. dan minat karena memang kalau sudah introvert kan tetap bisa bergaul kan ya Bu ya. Tapi untuk mengeksplor bagaimana Bu kalau dari panjenengan? Minat dan bakat anak itu adalah sesuatu yang apa ya, sangat disukai gitu ya, sangat jadi minat seseorang. Nah, biasanya itu akan terlihat saat usia remaja, lebih bisa lebih bisa dilihat. Karena kalau anak-anak itu kan masih masa eksplorasi, jadi dia akan banyak belajar hal-hal yang di sekitarnya. Jadi mungkin
bakat dan minat itu akan kurang bisa terlihat gitu ya pada anak-anak. Kecuali pada kasus khusus, misalnya yang dia dari kecil udah bisa main piano yang sangat ahli gitu, itu ya seperti itu. Nah, kalau untuk mengetahui bakat dan minat orang dengan kepribadian introvert, mungkin bisa kita observasi gitu ya. Jadi orang yang introvert itu bukan berarti dia tidak tidak menunjukkan kesenangannya pada suatu hal gitu. Dia bisa menunjukkan apa yang dia sukai, dia bisa mengekspresikan apa yang dia sukai seperti itu. Cuma mungkin yaitu tadi ketika di setting sosial dia akan lebih jadi pendiam saat energinya itu habis itu tadi. Caranya Ya. yang gimana caranya untuk mengetahui? Ya Ini kita bisa observasi gitu ya. Karena yaitu tadi dia mungkin saja bisa menunjukkan minatnya di mana. Kita lihat, kita observasi. Mungkin kalau membutuhkan bisa juga berkonsultasi ke psikolog. Apakah sejak kecil atau usia dini bisa dinilai, Bu, kepribadian seorang anak ini apakah sinus atau introvert atau ekstrovert, Bu? Memang apakah ada screeningnya? Mungkin di KBH bisa ya dilakukan seperti itu. Oh, ini anak saya ini kayaknya kecenderungannya introvert nih, ekstrovert nih. Karena dua anak saya ini beda. Yang satu ini ketika entah itu di playground, playland gitu, ketika ketemu sama anak-anak baru sudah langsung supel, udah langsung main-main bareng. Tapi kalau anak saya yang satunya lagi itu lebih banyak dia memperhatikan, dia tidak mau untuk langsung bermain bareng, enggak mau, dia lebih banyak diam lihat kakaknya masnya itu bermain dengan teman-teman barunya. Kalau dari dua kayak gini ini apakah bisa di screening, oh anak saya ini kalau sudah introvert nih, anak saya ini ekstrovert nih, apakah ada screeningnya, Bu? Untuk pemeriksaan psikologis gitu ya, sebenarnya kalau pemeriksaan psikologis itu kita tetapkan dulu tujuannya untuk apa. Gitu. Jika melihat melihat kepribadian introvert atau extrovert itu di anak-anak mungkin sebenarnya nggak sejauh yang saya punya pengalaman gitu ya. Screening introvert dan extrovert di anak-anak itu masih belum ada. Entah sudah ada atau saya masih belum tahu, tapi sejauh dari pengalaman saya masih belum ada. Jadi pada anak itu biasanya yang dilihat adalah perkembangan emosinya, bukan kepribadiannya itu tadi. Seperti itu. Jadi yang krusial untuk diketahui adalah perkembangan emosinya, bukan kepribadian introvert apa ekstrovert kayak gitu sih. Gitu. Karena kan ketika kita sudah menjelang remaja mungkin kita bisa menerka-nerka sendiri, oh, aku kayaknya ini introvert nih, aku ekstrovert nih. Karena dua anak laki-laki saya ini beda banget nih karakternya. Yang satunya ketemu orang anak baru langsung grabiak, langsung main bareng, satunya itu cuma lihat. Di TK pun juga gitu, Bu. Itu kenapa ya, Bu ya? Betul. Kalau menurut pandemi. Kalau anak saya yang kedua ini kok lihat enggak suka atau enggak berani, saya enggak tahu, kan kita enggak bisa membedakan ya antara dia memang enggak mau atau enggak berani, kan beda. Dia memperhatikan toh dari jauh, nanti lama-lama baru dia mau gitu loh. Itu apakah dia punya kecenderungan pemalu atau introvert atau gimana, Bu? Atau mungkin sekitar tadi emosional itu bagaimana? Apakah ada hubungannya? Oke. Terkait dengan anak yang lebih dulu mengobservasi gitu ya lingkungan sosialnya gitu. Sebenarnya memang ada kecenderungan anak dengan dia lebih mau observasi dulu baru memutuskan mau bergabung atau enggak seperti itu. Tapi saya rasa itu bukan suatu hal yang mengganggu karena yaitu tadi karena dia punya apa ya punya pengambilan keputusan bahwa dia harus observasi dulu apakah lingkungannya ini sesuai dengan apa yang dalam dirinya atau enggak, atau dia merasa tidak nyaman di situ. Saya rasa bukan suatu hal yang bermasalah ketika anak punya
eh, Tapi gregetan pengambilan Bu, keputusan seperti itu. saya itu gregetan ketika oh sana loh, udah main sana loh, meneng aja Bu. Ini anak ngapain gitu, gregetan gitu loh. Kita kan anak apa yang satunya lagi langsung Mm-mm. baur sama teman-teman baru udah baru ketemu kenal gitu. Baik, Mm-mm. tiga konsep ini memang saya aja mungkin selesai selesai live ini juga mungkin masih akan bingung juga sih untuk membedakan ini Iya. anak ini dasarnya pemalu atau introvert ya gitu loh. Karena ya hampir sama sekali. Tapi kalau untuk social anxiety disorder, insya Allah kayaknya pasti derajatnya lebih lebih parah ya Bu ya. Jadi kecemasannya Iya, berlebih betul. gitu. Ciri-cirinya Iya, pasti sudah betul. bisa diketahui ya Bu ya. Oke oke. Monggo teman-teman semua, ini sudah jam 5:09. Silakan saya kasih waktu untuk ngobrol. Atau mungkin Ibu Frida ada pengalaman terhadap menangani pasien-pasien dengan ketiga konsep ini, tiga kepribadian ini, Bu. Mungkin ada pengalaman bisa Oke. sharing. Mungkin saya ingin menanggapi ya terkait dengan pemahaman Pak Yanuar yang tadi masih Ya, belum bisa membedakan. iya. Nggak apa-apa, saya juga belajarnya itu 4 tahun ditambah 2,5 tahun belajar psikologi itu kadang masih ada beberapa konsep yang itu susah untuk dipahami. Itu wajar banget. Jadi nggak perlu apa ya jadi suatu hal yang harus dikritisi gitu ya. Nggak Takut apa-apa. takut Yang penting keliru. adalah nggak, yang penting adalah ada kemauan kita untuk cari tahu eh, yang benar itu seperti apa itu sih. Eh, nggak apa-apa kok habis dari live ini juga masih belum Ya, gitu ya, soalnya belum masih paham. masih ketuker-tuker ini kayaknya, kasih ketuker-tuker. Tapi Mm-mm, alhamdulillah mm-mm. sudah apa berubah mindset saya terhadap introvert. Karena introvert saya dalam pikiran mindset saya sampai detik ini, yang sampai detik tadi yang dengan baru kemukakan bahwa orang introvert itu orang yang tertutup, tidak mau bercerita, tidak mau ngobrol sama orang, dia lebih suka dengan kehidupannya sendiri, pekerjaannya sendiri, lebih suka di kamar dengan apa dunianya sendiri. Itu bayangan saya. Ternyata salah gitu ya. Alhamdulillah sudah terbuka dari Bu Frida soal introvert. Cuman nanti tinggal pemalu. Ini untuk pemalu ini apa ya? Antara orang yang introvert dengan pemalu ini hampir-hampir sama juga ya Bu ya. Dan dan tadi yang saya tanya di awal bahwa apakah orang pemalu ini bisa dirubah dengan tips atau trik gitu loh. Oke, kalau eh, sebenarnya kalau pemalu tadi kan emosi gitu ya, emosi itu sebenarnya suatu hal yang cenderung mudah berubah kayak gitu, cenderung mudah berubah dengan cara apa ya, dengan cara kita cari tahu dulu munculnya emosi pemalu ini apa yang mendasari di situ, apa yang jadi penyebab akhirnya seseorang itu munculnya atau terlihatnya itu sebagai pemalu. Caranya seperti itu dulu, dicari tahu dulu seperti Hmm. itu. Jadi Berarti akan sangat berbeda penyebabnya kasus per kasus, orang per orang, ketika dia menunjukkan gejala yang sama mungkin ya, punya uh, penampilan yang dia menghindari situasi sosial, tapi bisa jadi penyebabnya itu sangat beragam. kalau untuk segi usia umur Bu, yang paling banyak mengalami social anxiety disorder ini usia-usia berapa Bu? Apakah mungkin bisa ke apa namanya ke anak-anak? Apakah bisa mengalami seperti itu Bu? Oke, terkait dengan gangguan kecemasan sosial ini tidak terbatas di usia tertentu gitu ya Pak Dalam Yanuar. batas usia Mungkin ya. anak-anak juga, mungkin anak-anak juga bisa mengalami gangguan ini karena yaitu tadi adanya keyakinan atau ketakutan dia dinilai negatif seperti. Jadi bisa jadi kan ada anak tuh kayak yang dia selalu dikritik sama orang tua, mendapatkan bully ataupun mendapatkan apa ya, feedback negatif dari orang di sekitarnya, bisa jadi dia akan mengembangkan gangguan itu tadi. Hmm. Jadi pelajaran kita untuk orang tua jangan suka menyalahkan anak ya Bu ya. Ya, Atau ya, atau ngeritik ya kadang anak-anak ini ya kita enggak sadar itu
malah ngeritik Mm-mm. anak gitu loh. Terus apa namanya nyalah-nyalahin gitu ya. Itu bisa terjadi kayak gitu ya, Bu ya. Kalau Iya, kita orang betul. tua gitu ya. Mm-mm. Jadi mungkin karena kita sebagai orang tua itu mendapatkan pengasuhan yang demikian gitu ya dari mungkin orang-orang tua kita kan masih literasi tentang psikologinya mungkin masih belum sebagus sekarang gitu ya. Jadi kita mendapatkan pola asuh seperti itu dari generasi sebelumnya. Nah, terkait dengan kritik itu tadi, mungkin karena kita sudah tahu gitu ya dampaknya bahwa anak sering dikritik itu nanti dia akan mengembangkan gambaran diri yang negatif, mungkin orang tua bisa lebih belajar lagi untuk mengontrol Kontrol, emosinya disabar ya, Bu. ketika jangan buru-buru mengkritik anak seperti itu. Kita cari tahu dulu sebenarnya apa yang membuat anak memunculkan perilaku yang seperti itu. Oke, baik, baik. Alhamdulillah, mungkin ayah teman-teman sudah sangat mengerti mungkin ini tidak ada pertanyaan. Atau tidak mudeng atau tidak mudeng, ini beda loh ya. Tidak ada pertanyaan karena jelas, atau tidak ada pertanyaan karena memang masih bayang-bayangkan. Oke, nggak Nah, sekali apa-apa lagi saya kalau ucapkan terima bingung. kasih ya Bu Frida untuk waktunya weekend-weekend ini menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di sini. Alhamdulillah banyak-banyak. Alhamdulillah ini mulai terbuka nih pikiran saya soal tiga ini. Nanti juga bukan Nggak apa-apa buat gitu bekal ya, saya lagi di bingung. klinik. Kalau nanti ada pasien-pasien yang kayaknya saya rasa ada kecenderungan ke social anxiety disordernya ini. Kalau misalnya di KPH ini untuk anak-anak, mohon maaf ini OOT ya, OOT ya Bu ya. Itu kasus yang Ya, paling sering itu apa dan disebabkan apa Bu? Mumpung oke. ada pakarnya di sini. Ya, terkait dengan kasus di KBH ini lebih banyak ke kasus-kasus perkembangan, misalkan yang sempat Pak Yanuar sebutkan adanya gangguan keterlambatan berbicara, terus gangguan fokus, konsentrasi, dan lain sebagainya. Nah, di KBH sendiri kami melakukan sebenarnya yaitu tadi di awal datang kita lakukan pemeriksaan dulu ke psikolognya untuk mengetahui permasalahannya. Yang banyak kami temui adalah terkait dengan perkembangan anak itu tadi. Speed delay sama itu ya Bu ya kebanyakan. Iya, Itu betul. penyebabnya apa Kasus sih Bu? Speed delay. Apakah ada gangguan di ada hubungannya dengan gangguan neurologis ataukah ada penyebab yang lain Bu umumnya? Saya enggak paham soal speed delay ini. Mumpung kalau mumpung speech delay, ada pakarnya ini. ya terkait dengan speech delay itu sebenarnya speech delay adalah gejala, bukan apa ya, bukan suatu gangguan, tapi dia merupakan salah satu gejala. Nah, Oke. dia disebut dengan gangguan itu ketika ada gejala-gejala lain yang menyertai. Bisa jadi speech delay itu adalah salah satu gejala dari uh, spektrum autis, atau bisa juga karena sebagai gejala dari intellectual disorder. Nah, penyebabnya sangat beragam sebenarnya. Uh, Kalau memang dia mengalami memang speech delay, artinya dia tidak disertai dengan gejala lain, itu biasanya karena adanya uh, kekurang matangan di oral motornya, atau juga bisa jadi karena adanya hambatan di pendengaran, atau kalau di penyebab psikologisnya mungkin karena adanya kurang konsentrasi, atensi. Ini biasanya terjadi karena anak kurang dapat stimulus interaksi sosial dari sekitarnya. Jadi mungkin anak yang banyak pegang HP gitu ya, banyak terkena paparan HP sejak dini, artinya dia tidak mengembangkan kemampuan interaksi sosialnya karena adanya HP itu tadi, atau HP-nya itu jadi babysitternya gitu Pak Yanwan. Ya untuk wilayah. Satu pertanyaan terakhir Bu, kira-kira untuk yang social anxiety disorder ini rata-rata penyembuhannya berapa lama dan apakah bisa kembali seperti semula? Terkait dengan social anxiety ini biasanya
penanganan yang sudah terbukti gitu ya secara ilmiah itu dilakukan dengan intervensi CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Nah, Cognitive Behavior Therapy ini biasanya berkisar dari 8 kali pertemuan sampai ada juga yang 26 kali pertemuan tergantung dengan derajat atau tingkatannya seperti itu. Kondisi orang per orang akan berbeda lama penanganannya, tergantung Dari ya itu tadi. 8 kali sampai 26 kali pertemuan ya, Bu. Iya, Jeda antara satu betul. pertemuan dengan pertemuan lain berapa lama, Bu? Untuk jedanya itu idealnya gitu ya, idealnya adalah 3 hari. Cuma 3 hari. kita juga nggak bisa menentukan harus harus berpatokan saklek 3 hari kayak gitu. Ada juga yang pada kondisi yang berat gitu ya, CBT itu bisa dilakukan selama 2 tahun gitu, Pak Yanuar. Dua Ketika tahun. betul dalam durasi 2 tahun kayak gitu. Hmm. Tapi bisa Tergantung kembali dengan seperti kondisi. semula ya, Bu ya. Eh, Kembali seperti semula bisa Hmm. jadi tergantung dengan yaitu tadi penanganannya, ketepatan penanganannya dan apa ya kemauan dari pasiennya sendiri untuk bisa berubah. Oke, baik, baik. Jadi termasuk salah satu gangguan kejiwaan enggak, Bu itu? Salah Ya, satu ya, Bu. Oke. ya betul. Untuk gangguan kecemasan sosial ini diklasifikasikan sebagai gangguan psikologis atau gangguan kejiwaan. Oke. Baik, karena alhamdulillah teman-teman semua pada jelas semua, enggak ada pertanyaan, Bu. Alhamdulillah berarti semuanya sudah pintar-pintar semua tentang membedakan 3 konsep ini, di mana antara social anxiety disorder, sinus maupun introvert punya punya gejala yang hampir sama, tapi pasti ada benang merahnya itu sangat beda ya untuk benang merahnya. Yang butuh pertolongan segera adalah pada pasien-pasien atau seseorang yang mengalami social anxiety disorder, karena ini bisa mengganggu aktivitas mereka sehari-hari itu ya, Bu ya. Ya, Dengan betul. pengobatan entah itu nanti dari psikolog maupun dari psikiater tergantung keparahannya. Monggo untuk teman-teman yang di rumah atau ada keluarganya yang ada gejala-gejala seperti yang kita bahas tadi, bisa disampaikan, bisa di support untuk bisa ke profesional ya, Bu Frida ya. Di KBH bisa, ada 4 psikolog, bisa janji ketemuan, bisa, monggo teman-teman semua. Bukan hanya kayak gangguan tumbuh kembang aja, Bu ya, untuk gangguan kejiwaan yang orang dewasa pun bisa. Monggo teman-teman, semakin banyak pilihan di Jombang, bukan hanya di rumah sakit. Mungkin teman-teman yang di rumah sakit ya, Bu ya, bisa ke Bisa rumah jadi. terapi untuk Bunga Harapan. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Bu Frida. Sekali lagi saya mohon maaf kalau mengganggu waktu weekend panjenengan. Terima kasih yang tak terhingga dari saya mewakili teman-teman semua dari Apoteki 24 Jombang, dan salam untuk teman-teman yang ada di rumah terapi Kuncup Bunga Harapan, Bu. Semoga rumah terapi Kuncup Bunga Harapan semakin besar, makin sukses, makin lancar Amin. usahanya, makin mengembangkan sayap-sayapnya dimanapun dan bisa memberikan sumbangsi yang nyata untuk masyarakat sekitarnya. Salam untuk Bu Ani juga dan semuanya. Mungkin cukup sekian aja, Bu ya, soalnya juga mau maghrib. Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini bulan Gak kerasa Ramadan. ya. Ya, mungkin sedikit kata-kata, Bu, untuk kita semua closingan. Oke, closing statement ya. Sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit memberi pengetahuan gitu ya. Untuk closing statement, eh, mungkin jika viewers hari ini ataupun yang nanti menonton tayangan ini menghadapi situasi yang sulit, sangat dianjurkan untuk cari bantuan pertolongan. Bagaimanapun juga apa yang Anda hadapi itu adalah sesuatu yang layak untuk apa ya? Layak untuk mendapatkan bantuan. Oke, oke. Terima kasih sekali lagi. Semoga masih ada jodoh untuk bisa silaturahmi lagi, Bu ya. Mungkin Nah, nanti boleh. next kali ini uh, hostnya dari teman-teman di rumah terapi Kuncup Bunga Harapan, nanti speakernya dari kita.
Di sini juga ada, di Apotek Idoman juga ada dokter, ada apoteker yang alhamdulillah semuanya berkompetensi, maupun ada teman-teman yang lain bisa mungkin saling saling sharing ilmu pengetahuan. Gitu aja Ibu Frida, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya Oke, kurang berkenan ya Bu ya. Salam untuk teman-teman semua. sama-sama. Bagi Ibu semuanya terima kasih untuk sudah join pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.